Hai, kali ini aku mau ajak kalian buat masuk ke dunia penuh misteri, simbol kuno, dan rahasia-rahasia menarik yang tersembunyi di balik tempat-tempat bersejarah. Jadi, aku baru aja selesai baca 2 novel fenomenal karya Dan Brown, yaitu The Lost Symbol dan Angels and Diamonds. Ceritanya tuh seru banget, penuh teka-teki yang bikin mikir, aksi yang menegangkan, dan kejutan-kejutan yang nggak disangka-sangka. Jadi kalian wajib banget tahu cerita di balik 2 kisah epik ini. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari novel The Lost Symbol. Novel ini menceritakan tentang Robert Langdon, seorang profesor simbologi dari Harvard. Dia awalnya cuma diundang ke Washington buat ngasih ceramah gitu, tapi ternyata itu adalah jebakan dan dia malah nyemplung ke kasus penculikan mentor lamanya, yaitu Peter Solomon. Nah, Peter Solomon diculik sama pria misterius yang badannya tuh penuh tato yang ngaku bernama Malah. Nah, si Malah ini maksa Langdon buat ngungkap rahasia Freemason yang katanya bisa kasih kekuatan luar biasa. Langdon ditemani oleh adiknya Peter yang bernama Catherine. Mereka nyusurin simbol-simbol di tempat ikonik Washington buat nyelamatin Peter. Tapi makin dalam mereka nyelidikin, makin kelihatan kalau si Malah ini ternyata punya masa lalu kelam yang nyambung banget sama keluarga Solomon. Nah, plot twistnya, kata yang hilang yang dicari-cari itu ternyata bukan benda atau mantra, tapi simbol bahwa kekuatan terbesar itu ada dalam diri manusia itu sendiri. Gila tuh, plot twistnya keren banget. Nah, lanjut ke novel kedua, yaitu Angels and Diamonds. Kalau ini ceritanya mulai dari CERN di Swiss, pusat penelitian gitu. Ada ilmuwan yang dibunuh dan di dadanya dibakar pakai simbol Illuminati. Robert Langdon dipanggil lagi buat nyelidikin kasusnya. Ternyata jejaknya ngebawa dia ke Vatikan. Pas banget di sana lagi pemilihan paus baru dan dia kerjasama bareng Victoria, anak angkat si ilmuwan yang dibunuh tadi. Nah, mereka nemuin fakta gila, yaitu ada bom antimateri dari CERN yang disembunyiin di tengah Vatikan. Dan tinggal hitungan jam lagi bom itu akan meledak. Petunjuk soal bomnya tersebar lewat simbol-simbol dan patung-patung kuno yang nunjukin jalan pencerahan. Satu persatu kardinal calon paus dibunuh dengan cara sadis dan simbolik. Akhirnya plot twist lagi nih, pelakunya bukan Illuminati tapi dari orang dalam Vatikan sendiri. Novel ini keren banget karena bahas konflik antara sains dan agama. Tapi bukan buat ngejatuhin gitu, malah ngajak mikir, bisa nggak sih dua hal ini tuh jalan bareng? Nah, kalau ngomongin bagian paling seru di The Lost Symbol, waktu Langdon nemu ruang rahasia Freemason yang nyimpan rahasia ribuan tahun dan semuanya ada di tengah kota yang kita kenal, itu mind blowing sih. Sementara di Angels and Diamonds, waktu antimateri tinggal beberapa menit lagi meledak dan Langdon nekat banget buat nyelamatin kota. Itu bener-bener bikin deg-degan sampai ke ubun-ubun. Tapi yang paling aku suka dari 2 cerita ini adalah pelajaran hidupnya. Kayak kita tuh nggak boleh meremehkan sejarah, simbol atau ilmu pengetahuan, karena semuanya itu saling nyambung dan bisa jadi jawaban dari masalah besar. Terus banyak juga pesan tentang bagaimana obsesi manusia akan kekuasaan tuh bikin ngebutakan nurani. Kadang orang bisa ngelakuin apa aja demi merasa lebih bermakna. Oh ya, ini juga yang bikin aku jadi mikir tentang pentingnya filologi. Yap, filologi itu kayak ilmu yang mempelajarin teks kuno, bahasa, sama simbol-simbol. Di 2 novel ini, kemampuan Langdon ngerti arti simbol dan sejarah itu bener-bener jadi penyelamat. Kayak misalnya, dia ngerti makna kata Latin tertentu, atau simbol-simbol rahasia di arsitektur kota. Semua itu ngebuka jalan keluar dari masalah besar. Jadi kesimpulannya, 2 novel ini tuh seru banget, penuh misteri, sejarah, dan bikin kita tuh mikir. Cocok banget buat yang suka teka-teki tapi juga pengen belajar soal sejarah dan simbol-simbol kuno. Rasanya kayak lagi diajak keliling dunia buat mecahin misteri yang udah tersembunyi ribuan tahun yang lalu.